Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya yaitu mengenai RPP untuk kelas 6 MI semester 1 yaitu tentang Asmaul Husna Al-Ghaffar. Saya akan membacakan KI-nya terlebih dahulu. Untuk KI 1 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya, mencoba, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, di tempat bermain. KI 4-nya menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Adanya di sini ada 4, yaitu yang pertama meyakini sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna Al-Ghaffar. Membiasakan diri berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna Al-Ghaffar. Menganalisis sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna Al-Ghaffar, melafalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar beserta artinya. Untuk indikatornya 8. Yang pertama, mengimani sifat Allah Al-Ghaffar, menerima sifat Allah Al-Ghaffar, membiasakan berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Ghaffar. Yang keempat, menyebutkan makna sifat Allah Al-Ghaffar, menjelaskan isi kandungan dan hikmah sifat Allah Al-Ghaffar, menganalisis sifat Allah Al-Ghaffar, melafalkan sifat Allah Al-Ghaffar. Yang terakhir yaitu mendemonstrasikan sifat Allah Al-Ghaffar. Untuk pembelajarannya di sini saya sesuaikan dengan indikatornya, yaitu sudah ada 8 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik dapat memahami sifat Al-Ghaffar dengan benar. Yang kedua, melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik dapat menerima sifat Al-Ghaffar dengan benar. Melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik dapat membiasakan berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Ghaffar. Yang keempat, melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu menyebutkan makna sifat Al-Ghaffar dengan benar. Yang kelima, melalui model pembelajaran Based Learning, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan dan hikmah sifat Al-Ghaffar dengan benar. Yang keenam, melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik dapat menganalisis makna Al-Ghaffar dengan benar. Yang ketujuh, melalui model pembelajaran Based Learning, peserta didik dapat melafalkan sifat Allah Al-Ghaffar dengan benar. Yang terakhir yaitu melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik dapat mendemonstrasikan sifat Allah Al-Ghaffar dengan benar. Untuk metode-metode yang dipakai di sini, yang pertama pendekatannya saintifik. Yang kedua, model pembelajarannya Project Based Learning. Yang ketiga, strategi pembelajarannya picture to picture. Yang keempat, media pembelajarannya yaitu cutshot, LCD proyektor, video pembelajaran. Untuk metodenya, observasi, ceramah, presentasi, demonstrasi. Ya, alat bahan sumber pembelajaran. Medianya shortcut, gambar,
Alat atau bahannya kertas dan lembar kerja. Sumber pembelajarannya buku guru, buku siswa, akidah akhlak, serta lingkungan alam sekitar. Nah, saya pengen konfirmasi terkait dengan RPP yang Ibu Tuti buat. Yang pertama terkait dengan maju ke atas, atasnya lagi, diataskan lagi. Terus mulai dari indikator. Ya, indikator. Ya, saya pengen tanya Ibu Astuti, indikator pencapaian kompetensi dasar ini diambil dari mana? Indikatornya ini dari KI, diturunkan ke KD, terus indikatornya ini membuat sendiri. Tujuan pembelajaran sekarang, tujuan pembelajaran yang Ibu tulis itu seperti apa? Sudah sesuai dengan model yang sudah pernah kita pelajari kemarin, ABCD apa belum? A-nya audien. Audien, ya. Yeah. Audien, oke. Audien itu yang audien. Audien itu kalau di sini itu yang mana? Di mana? Melalui model pembelajaran project-based learning, peserta didik dapat memahami itu. Memahami harusnya Bapak. Memahami sifat Al-Ghafar dengan benar. Kalau menurut Ibu itu A-nya di mana? Audien itu di mana? Peserta didik, Bapak. Peserta didik, ya. Kemudian yang kedua, B-nya apa? Behavior. Ya, behavior, terima kasih. Itu saja dari saya, Pak Miftah. Baik, terima kasih. Bu Astuti ya. Ya, Bapak. Mendengar suara saya? Ya, mendengar. Bu Astuti, tolong bacakan surah surah Al-Baqarah ya, bahwa Al-Quran di situ. Yeah. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Baik. Coba sekarang dituliskan salah satu hadis berikut ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, oke. Ya, sudah cukup. Semua pendahuluan tuh isinya harus mencakup 4 itu, ya. Coba persepsi itu contohnya yang bagaimana? Persepsi. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita sudah membahas materi apa? Ya, baik. Kalau pemberian acuan bagaimana? Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna. Saya harapkan nanti semuanya bisa memahami serta dapat mengartikan dengan baik Asmaul Husna Al-Ghafar. Ya, baik, atas nama Bu Dwi Astuti kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak. Meninggalkan majelis, boleh meninggalkan majelis.